أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan Al-Uswah Surabaya, yaitu Ustadz Jeffrey. Kepada yang terhormat Ustadz Jeffrey, kami persilahkan. Terima kasih Mas Angga, luar biasa sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Oki Puspitorini, Magister Teknik, sekaligus beliau ini adalah wali murid kita, Bunda dari Mas Faras ya. Yang kami hormati segenap tim jenjang 7, Ustadz Anwar, Ustadz Husain, Ustadzah Indah dan Ustadzah Utami, serta anak-anakku kelas 7 yang sangat Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri kelas pada pagi hari ini, yang insya Allah hari ini kelas kita menjadi kelas yang spesial karena kita kedatangan tamu spesial juga. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tauladan terbaik yang dikirimkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia di dunia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustadz tidak lupa mengajak teman-teman semua, anak-anakku, untuk senantiasa berdoa. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Bunda Oki Puspitorini yang nantinya akan berbagi ilmu kepada kalian semua, kepada kita semua tentang dasar ya, dasar coding, yang mana coding ini sesuatu yang mendasari adanya teknologi-teknologi kekinian yang sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Anwar. Itu adalah salah satu produk yang bisa dihasilkan dari coding ini. Salah satunya yang tadi disebutkan adalah metaverse gitu ya. Itu adalah produk Internet of Things ya. Kalau bahasa sekarang IoT. Nah, itu adalah produk kekinian yang sedang marak ya digunakan dan sangat membantu kehidupan manusia saat ini ya. Dimana kalau dulu kita
ingin bertemu seseorang ya yang jauh jaraknya, itu kita mesti harus melakukan perjalanan yang memakan banyak waktu, memakan banyak tenaga. Maka saat ini dengan hadirnya Internet of Things yang itu merupakan produk dari coding sendiri, itu kita tidak perlu susah payah ya untuk melakukan hal itu. Termasuk di bidang-bidang yang lain ya, yang dulu pernah juga kakak kelas kalian buat ya. Jadi mereka buat hal yang sederhana ya. Mereka buat pengatur pH ya, jadi pengatur kualitas air di akuarium yang itu bisa dikendalikan lewat handphone. Jadi akuariumnya ada di rumah, dia pasang di situ Internet of Things ya dengan coding tertentu tentunya. Kemudian dia mengendalikan nih. Jadi nanti kalau air akuarium yang ada di rumah itu tidak baik kualitasnya untuk ikan-ikan yang ada di rumah, maka dia dapat SMS ya. Dia dapat notifikasi melalui handphonenya. Nah, itu semua teman-teman semua ya merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kita ya di akhir-akhir ini. Dan mungkin beberapa puluh tahun ke depan ya, dunia akan dipenuhi dengan Internet of Things ini. Bahkan prediksinya ya pada tahun 2040 nanti ya bisa jadi ketika kita belajar itu sudah tidak memerlukan ustadz-ustadzah. Bisa jadi ketika kita sakit itu sudah tidak memerlukan dokter lagi, ya. Jadi kita tinggal klik, ya, tinggal ngomong saja. Kita keluhannya apa, maka nanti akan ada muncul ya rekomendasi dari alat yang kita gunakan. Ya. Jadi misal kita mengeluh sakit perut begitu, nah itu kita tinggal klik aja, kita ingin apa begitu, kemudian akan keluar. Ya. Dan semua yang akan terjadi di masa depan itu yang hubungannya dengan kecanggihan teknologi, kemudian kemutakhiran teknologi yang akan membantu manusia nantinya tidak terlepas dari materi yang akan kalian dapatkan pada pagi hari ini, yaitu coding. Ya. Karena dasar dari semua itu ada di materi ini. Sehingga Ustadz berpesan kepada anak-anakku semua jenjang 7, mari manfaatkan momen ini, kita bertemu dengan ahlinya, kita bertemu dengan beliau Ustadzah Oki Puspitor ini yang insya Allah sudah lebih dulu mengetahui pengalaman dan berkecimpung di dunia coding dan Internet of Things ini, sehingga kita bisa tahu ya, kita bisa mengerti perkembangan teknologi, dan mudah-mudahan ya, yang paling utama adalah dari ilmu yang kita dapatkan nanti ya, kita bisa memanfaatkan ilmu inspirasi yang kita dapatkan pagi hari ini untuk kebermanfaatan kita terhadap dunia di sekitar kita ya. Sehingga akhir kata Ustaz sampaikan, semangat mengikuti kegiatan guru tamu ini, ambil manfaat sebanyak-banyaknya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan terapkan pada kehidupan kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira itu sambutan dari kami. Sedikit saya komentari tadi ya. Terima kasih sekali untuk Mas MC, Mas Angga yang luar biasa. Sayangnya wajahnya nggak kelihatan penuh ya. Jadi auranya nggak keluar ya. Sudah bagus sekali. Ya, silakan mungkin kameranya bisa diatur supaya teman-teman ya nanti pemateri juga bisa melihat wajahnya Mas Angga ya. Biar semangatnya tertular ke teman-teman yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz Anwar dan tim. Terima kasih Ustadzah Oki Puspitor ini yang berkenan hadir dan membersamai anak-anak beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan forum ini menjadi berkah untuk kita semua. Wa afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jeffrey atas sambutannya.
Acara selanjutnya adalah materi guru tamu yang akan disampaikan oleh Ibu Oki Puspitorini STMT dengan materi pengenalan coding. Kepada Ibu Oki Puspitorini kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak kelas 7 nggih Ustadz ini saya ucapkan juga terima kasih pada Ustadz Jeffrey selaku Waka ekstra ya Ustadz, siswaan dan Ustadz Anwar yang saya kenal sebagai wali dari 7C dan pada Ustazah dan Ustadz lainnya saya ucapkan selamat bertemu untuk pertama kali dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali. Untuk lebih singkatnya saya minta izin untuk ini kakak pendamping saya punya 2 kakak pendamping namanya Kak Alfirisi dan Kak Dwi nanti yang ikut membantu demo. Kak Alfirisi silahkan untuk men-share materinya dulu. Ya, Nah baik, ini nanti saya model santai saja Ustadz, jadi kita tidak terlalu resmi gitu nggih. Kalau dalam bahasa kuliah bahasa di ini yang lagi usum namanya podcastan gitu nggih Ustadz. Mohon maaf suaranya agak serak sedikit. Jadi terima kasih untuk segala kesempatannya. Kali ini apa yang akan kita dapatkan dengan bertemu dengan Bunda ya. Kita nanti akan melihat sebenarnya coding ini sulit enggak ya? Ini kan semua orang teka-teki ketika melihat, loh ada apps gitu ya. Apps itu bisa dibuat untuk macam-macam. Yang paling populer apps-nya mungkin dibuat untuk beli maem ya, beli makanan kayak Shopee Food, Gojek gitu nggih, ada GoSend, ada kemudian ada Grab gitu yang buat antar jemput gitu. Nah, itu semua ketika kita menggunakan pakai apps ya. Ini belum bisa share screen, mungkin ada kendala. Jadi Oh iya Bu, ini mau share screen. sambil saya tambahi. Nah, alhamdulillah bisa keluar gambarnya. Kita mulai dengan sebenarnya siapa sih yang bisa melakukan coding? Nah, di sini Bunda pakai tema atau pakai judul Everyone can do. Jadi siapa saja bisa ngerjain ya, bukan harus kuliah dulu. Walaupun kakak-kakak yang kuliah itu pasti bergaul dengan coding setiap hari. Nah, ini adik-adik atau anak-anak yang SMP bagaimana? Apakah kalau dibilang apakah memungkinkan kemudian bisa melakukan hal yang sama seperti kakak-kakak gitu ya. Nah, ini ada jawabannya nih. Ayo Kak, lanjut Kak. Nah, pertama kita harus bahas dulu nih, apa coding itu? Nah, ini dilihat di sebelah kanan ini ada macam-macam logo ya. Ada yang paling kiri ini yang populer ketika pandemi. Ada yang istilahnya buat lihat film, namanya Netflix. Ada UCTV gitu ya Pak ya, yang populer untuk diinfokan. Wah, kalau lihat UCTV, kamu nggak bakalan ketinggalan info deh, karena apa? Bisa di-rewind, bisa yang kemarin bisa kamu lihat sekarang, bisa juga dilihat besok gitu ya. Kemudian yang populer kedua, Gojek sama Shopee Food. Gojek Food juga populer karena kenapa? Pandemi kita nggak bisa keluar-keluar, sehingga kita membuat membeli apa-apa dari kurir atau dari layanan antar. Nah, ini yang populer ini Gojek sama Shopee yang urusan makanan. Kalau ibu-ibu sukanya beli di Shopee, beli macam-macam ya. Mungkin yang mbak-mbaknya itu mau membantu ibunya beli macam-macam, mungkin beli ada peralatan pecah belah, sekarang sudah dijual di namanya marketplace. Nah, kemudian ini yang mas-masnya ini, mas-masnya yang selalu bikin di rumah bikin bunda sama ayahnya mungkin teriak-teriak, ada yang Minecraft-an, kemudian ada yang PUBG. Nah, ini namanya game. Kayaknya nggak ada ya Ustadz yang nggak mengenal game ini. Ada. Yang familiar semua ini. Iya, familiar semua. Bahkan ini jadi polemik ini ya, kalau orang tuanya nengok kanan, anaknya buka game, ini kayaknya gitu ya, atau ustadznya lupa mengkondisikan
kepatuhan gitu, wah ini double layer nih di dalam laptop atau di dalam HP-nya. Nah, kemudian yang populer lagi buat anak-anak untuk presentasi ada yang namanya PowerPoint sama Word. Ini kayaknya sudah bukan barang yang kemudian dibilang wah hanya anak kuliah yang pakai gitu ya. Word itu udah dipakai oleh kita yang SD mungkin sudah mulai pakai Word sama PowerPoint buat presentasi atau buat paparan kalau ketika ada tugas gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak ada yang gagap teknologi atau tidak ada yang tertinggal. Kalau di Surabaya mungkin semua sudah bisa melihat semua ini ya Ustadz ya, tapi mungkin di beberapa tempat yang kita sebut sebagai pelosok belum familiar. Nah, sekarang yang tren paling akhir adalah pembayaran perbankan. Jadi sekarang kayaknya bank nggak perlu deh kita pergi ke kantor bank untuk melakukan transaksi, sudah ada yang namanya aplikasi perbankan mobile. Ada yang dari Bank Syariah, ada yang dari Bank BCA, ada kemudian dari yang Bank Mandiri. Nah, semuanya itu seperti kata Ustadz Jeffrey, yang kekinian itu mempunyai rahasia di belakangnya, yaitu harus ada codingnya biar bisa jalan. Nah, apa coding itu? Nah, ini next, Kak. Nah, ini coding adalah bahasa singkatnya ya, rangkaian instruksi dalam bahasa tertentu yang dipahami oleh komputer untuk melaksanakan perintah. Nah, bahasanya apa saja nih? Yang bahasa yang populer yang sudah digunakan itu untuk aplikasi-aplikasi yang tenar, seperti yang tadi disebutkan Bunda di atas, ada Java, kemudian ada C, ya, kemudian ada juga yang namanya Python. Ini digunakan untuk membuat kontrol pada IoT juga. Nah, sekarang pertanyaannya, Bun, kalau yang ini apa bisa ya anak-anak make? Ada Java, ada C, ada Python. Wah, ini sebenarnya kalau mau dibilang nggak bisa, nggak juga ya. Sebetulnya bisa, tapi bukan untuk pertama kali. Nah, untuk pertama kali, ini nanti anak-anak akan diperkenalkan dengan bahasa yang bersifat anak-anak pula. Artinya apa? Bisa pakai bahasa Indonesia untuk blognya. Nah, kalau yang 3 di atas ini ya, yang ada namanya Java, Python, C ini namanya pemrograman atau coding berbasiskan teks. Jadi nulisnya pakai huruf, pakai perintah, pakai teks. Nah, kalau yang bawah ini, yang ada gambarnya K, kemudian ada yang gambarnya kayak Meet itu tadi ya, Meet Inventor, kemudian ada yang gambar kucing, pakai nama Scratch, itu menggunakan blok-blok yang di dalamnya sudah ada tulisannya. Jadi tinggal di-drag, kemudian plug, drag, plug. Jadi digeret, kemudian diletakkan, gitu aja nanti. Nah, ini yang menarik. Ya, ini yang menarik banget. Kenapa? Karena nanti anak-anak bisa nyoba dengan tidak sulit ya, karena kalau nulis pakai teks itu belum tentu bahasanya diingat gitu ya. Jadi nanti kapan Bu nanti bisa nulis? Ya kalau sudah fasis menggunakan block code, nanti bisa nulis pakai Python atau pakai C. Nah, apakah memungkinkan ketika masih SMP itu menuliskan pakai text base? Alhamdulillah sudah memungkinkan pakai banget ya, tidak ada yang tidak mungkin, pokok nanti belajar. Nah, tapi ada syaratnya ya, semua yang kita kerjakan ini adalah ditujukan untuk hal-hal baik. Seperti kita punya pisau. Pisau itu kalau mau dibuat jadi tukang todong atau dibuat untuk ngeracik masakan, bisa semua. Tapi pada dasarnya teknologi itu harus sebagai muslim dan muslimah ditujukan untuk kebaikan atau untuk mencari ridho Allah. Jadi nggak boleh kita sia-siakan ilmu yang kita punya untuk hal-hal yang buruk ya. Ini sesuatu yang nanti bisa menimbulkan istilahnya celaka. Jadi kita cari berkah dengan ilmu itu agar kita bisa mendapatkan istilahnya poin ya. Poinnya itu poin yang bisa nanti
ditukarkan ketika kita nanti mau masuk surga gitu ya. Wah, kita punya poin banyak ini. Next Kak, silakan. Nah, ini siapakah ananda-ananda yang ada di kelas 7 atau yang di SMP? Nah, ini berdasarkan pembagian atau penggolongan yang dilakukan oleh ini ada semacam kayak WHO gitu ya, untuk memetakan sebenarnya golongan-golongan berdasarkan umur itu mempunyai model yang nggak sama. Nah, yang terakhir ini, yang kelahiran tahun 2010 sampai 2024, kita sebut sebagai generasi alfa, yang mempunyai karakter pengambil keputusan. Nah, siapa yang lahirnya di bawah 2010, berarti gimana? Berarti kita berada di mana? Generasi Z. Generasi yang memiliki daya saing. Daya saing itu bagaimana? Berarti mempunyai kemampuan battle yang tinggi. Nah, yang terakhir, generasi Y itu generasi yang sudah kakak-kakak ini ya, yang ini adalah generasi yang memiliki percaya diri. Pada zaman itu belum ada teknologi ya. Jadi ketika Ananda melihat pemetaan ini, kira-kira rata-rata berada di mana ya? Apakah ada yang bisa atau yang mau menjawab? Nah, ini Bunda juga mau izin sama Ustadz ya, sama Ustadz Jeffrey juga, sama Ustadz Anwar dan sama Ustadz Saleh lainnya, yang nanti aktif mau menjawab, kemudian ingin belajar, nanti Bunda masukkan dalam kelompok yang nanti Bunda ajar sendiri. Nanti Bunda siapkan kelas yang nanti bersama-sama dengan teman-teman SMP ini, satu angkatan ini, bisa mempergunakan waktu senggangnya bersama kakak-kakak dan Bunda untuk membuat proyek buat nanti mengambil rapor di akhir semester. Kayaknya gitu ya Ustadz. Mungkin apabila diizinkan, saya buka kelompok yang nanti bisa mempergunakan coding untuk membuat sesuatu nih yang nanti digunakan di akhir semester, bisa digunakan untuk mengambil rapot alias project ya, kita bikin project. Project ya, teknologi project ya. Ayo siapa yang mau bilang? Ini ada yang kelihatannya ada Mas Angga. Onje, terima kasih Ustadz Jeffrey. Mas Angga sama Mbak Lovina, ini 7A sama 7C. Kelahiran tahun berapa? Ada yang mau menjawab? Pakai voice. Mbak Lovina kelahiran tahun berapa? Oh, kelahiran generasi Z. Mbak Fatia. Mbak Fatia pengen nanti ikut grup yang bisa mengerjakan proyek akhir semester menggunakan coding. Silahkan chat di sini ya. Silahkan chat di kolom chat untuk memberikan namanya. Ya, silahkan. Yang pengen ikut Bunda bikin proyek pakai nanti coding ini nanti yang diterangkan sama kakak-kakak, silahkan chat di kolom chat ya, nanti kita bikinkan kelas bersama-sama dengan teman-teman yang pengennya sama. Nah, sambil jalan dalam formatnya gimana? Nulis nama saja Ustadz, nama dan kelas, kemudian nanti bisa kita kumpulkan untuk yang mempunyai selera sama ya, nanti kita lihat di akhir paparan. Oke, next Kak Risi. Oke, Tata, terima kasih fallback-nya. Nah, mengapa perlu belajar coding? Nah, ini sudah ada ceritanya. Karena bahasa masa depan. Pasti ya, nggak ada yang nggak pakai coding, sudah tahu. Skill yang terus berkembang. Nah, ini skillnya tambah waktu, tambah banyak. Nah, tren dunia, pasti tren dunia. Ada perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini yang di robot-robot.
nanti kalau perlu bekerja dengan robot pasti membutuhkan coding gitu ya. Terakhir nih, peluang kerja baru. Siapa bilang nanti kalau kamu itu masih usia 14-15 tidak bisa kerja part-time? Bisa. Menggunakan apa? Menggunakan coding. Jadi apa? Nah, nanti ya, tunggu ya. Next, Kakak. Nah, keuntungan belajarnya apa? Ini keuntungan bagi anak-anak yang sekarang mempunyai niat, wah kayaknya aku tertarik deh belajar coding. Nah, ini pertama, nanti menjadi terbiasa berpikir logis dan runtut. Kedua, mengasah kreativitas yang mbak-mbaknya hobi bikin novel, hobi bikin cerpen, kemudian ada yang hobi bikin manga, bisa di-blend. Bikin animasi yang merepresentasikan cerpennya atau novelnya, bisa loh nanti bisa dibimbing sama kita ya. Kemudian mampu menyelesaikan masalah ya, karena kalau dengan coding itu kamu ada problem, pasti kamu harus menyelesaikan supaya bisa jalan gitu ya. Fasih teknologi. Oke, Kalista, terima kasih. Berarti Kalista tertarik nih ya. Fasih teknologi, nanti bisa semakin lama belajar, kamu semakin pinter deh, karena nanti tambah gitu ya. Nggak mungkin kalau kita belajar sekali langsung pinter, itu namanya mission impossible gitu ya. Yang terakhir, anti stres, anti bosan saat belajar daring. Nah ini, yang terakhir ini pandemi naik turun, datang dan pergi nggak berhenti-berhenti. Apakah bisa komplain, apakah bisa bilang, aduh kenapa sih corona nggak pulang-pulang? Tentu kita nggak bisa ya, karena ini seluruh dunia. Jadi apa yang akan kita lakukan? Katanya ini gamenya cowok-cowok nge-game, Bu. Ya, nge-game itu harus ada porsinya ya. Tapi bagaimana kalau kamu nanti bikin game sendiri? Lebih asik kayaknya ya. Kamu bisa bikin game sendiri, nggak cuma nge-game doang. Jadi bisa kamu bikin game yang dimana game nanti bisa kita buat bermain bersama. Nah, siapa yang bisa yang mau membuat game nanti bisa join sama kakak juga ya. Yang setelah ini nanti insya Allah, oh pernah bikin tapi gagal Aisyah. Nah, kamu butuh join sama kakak nih. Kita punya sepasukan kakak-kakak ya, sekompi kakak-kakak. Ada yang kakak yang sukanya novel, kemudian cerpen, ada kakak yang sukanya bikin game. Kita semua punya. Nanti kita join ya, bikin-bikin buat anti stres dan anti bosan. Next kakak. Nah, kenapa sih kalau daring itu bosenan ya? Ada yang bosen, ada yang nggak suka daring, mendingan di belajar di sekolah. Nah ini karena kalian nih ya, kalian ini Bunda beritahu ada yang senengnya kalau belajar tuh pakai gerak, namanya mempunyai gaya belajar kinestetik. Ada yang kalau belajar itu sukanya melihat, nggak suka baca. Ini namanya gaya belajar visual. Kemudian ada yang sukanya belajar cuma ngedengerin doang. Jadi ketika ada kelas, dia nggak perlu lihat slide, tapi dia itu cukup digedein volumenya suara. Kemudian dia bikin kerjaan lain, tapi telinga itu ngedengerin. Nah itu juga model belajar yang kita sebut auditorial. Nah, kemudian ada yang belajarnya tuh benar-benar fokus gitu ya, membaca, ya mendengarkan, kemudian menulisnya rapi banget gitu ya. Kalau mengerjakan matematika runtut, detail, dan ini biasanya kalau di kelasnya yang banyak cowok yang malas-malas tuh, malas-malas nyatet, ini favorit untuk dipinjem nih yang namanya analitik ini. Teman-teman yang sukanya model belajarnya analitik ini pasti catatannya rapi. Nah ini biasanya favorit buat dipinjem bukunya atau favorit buat dipinjem filenya gitu ya. Nah yang terakhir adalah gaya belajar yang global. Gaya belajar global itu suka-suka deh, mood-moodan. Kadang moodnya pakai visual, kadang moodnya pakai auditorial, kadang moodnya pakai gerak-gerak. Nah ini yang kita sebut gaya belajar global. Ada nggak yang bisa ngomong nih? Nih, chat lagi. Ada nggak yang bisa ngomong? Golongan kinestetik, siapa nih yang ngaku? Golongan kinestetik kalau belajar duduk di kursi rasanya, ya Allah, kenapa sih nggak selesai-selesai gitu. Ada nggak yang ngaku nih belajar modelnya kinestetik? Saya pun kalau belajar itu nggak tahan kalau cuma diem gitu. Ada nggak?
Resen, bisa resen mungkin. Ada nggak yang kolom chat silakan ngechat. Bisa, Bun, Aisyah. 7A. Bun, saya itu nggak pernah bisa kalau belajarnya diem. Oh, Fatih, auditorial dan visual. Wah, ini berarti kamu bisa seharian lihat YouTube ya, YouTube tutorial di YouTube tuh kamu pasti ya. Oh, Afifa global. Wah, ini jarang ini global nih. Berarti kamu semua gaya ya, Nak ya. Mau pakai gerakan umpamanya nulis-nulis sambil lari. Oh, wartawan berarti nanti bisa ini. Wartawan. Fatia, wah wartawan juga nih. Gina wartawan. Nah, ini berarti deretan wartawatinya banyak. Berarti nanti ya harus bisa bikin animasi yang menceritakan sesuatu nih. Literasi tapi via animasi. Sip, kita nanti bikin kelompok. Oke. Nah, setelah semua membayangkan dirinya, aku yang mana ya? Nah, kita masuk nih di intinya, codingnya. Ayo kakak, kita buka lagi kakak. Nah, ini yang pertama. Kalau ada yang nanya, Bun, oh Kalista, auditori sama kinestetik. Wah, berarti dengerin sama lari ya. Nah, ini kalau ada yang nanya, Bun, pertama kali harus belajar apa sih? Nah, ini rekomendasi Bunda pertama kali semuanya, jangan ada yang enggak ya. Semuanya, satu kelas, satu angkatan berapa sih? Nanti Bunda ajarin semua, enggak apa-apa. Harus belajar Scratch Programming. Ini adalah perkenalan kalian sebelum kalian kemana-mana. Aisyah gerak, belajar sambil melihat. Nah, kalau nanti kamu bisa Scratch ya Mbak ya, nanti kamu bisa menuangkan keinginanmu untuk gerak. Nah, ini kalau kita bilang, Bun, kalau sekarang daring nggak boleh gerak-gerak, Bun, soalnya di depannya ada layar dan aku harus melihat tulisannya dari Ustazah. Nah, nanti kamu sorenya atau siangnya dikit, kamu bisa melepas stresmu ya. Kamu bikin aja serial cerita yang pakai gerak. Terserah nanti kamu punya cerita apa. Misal, kamu punya cerita The Wild Runner. Tokohnya adalah kelinci sama kura-kura, umpamanya gitu ya. Kamu bikin cerita. Nah, itu kamu bisa mengekspresikan gerakanmu dengan membuat cerita. Kok bisa? Nah, ini ada. Nanti ada ya. Ada rahasianya. Namanya mengalihkan keinginan dengan membuat sesuatu melalui animasi. Nah, Scratch Programming itu akan mendasari ya atau menjadi bagian yang paling bawah dari semua pemrograman ketika kalian masih belum pernah bisa apa-apa. Setelah itu nanti kalian bisa macam-macam. Mau pakai blog ya, kemudian pakai apa aja, mau bikin apps, mau bikin menjelang IoT namanya microbit bisa. Nah, oke, setelah ini kita demokan ya. Ayo kakak, kita demo biar nggak kita ngomong terus. Nah, ini ada materi Scratch yang akan didemo oleh kakak. Ada 2 kakak yang membantu Bunda. Yang kakak pertama namanya Kak Risi. Ayo kak, kakak bisa menceritakan. Monggo kak. Baik, ya Bu. Oh iya, yang pertama ini kayaknya teman-teman udah familiar sih mengenai demo yang pertama itu menembak virus corona. Nah, ini kita bisa buat game ya yang seperti yang udah dijelasin sama Bu Uki juga ya. Kita dapat membuat games dan juga animasi di Scratch kayak gitu. Nah, ini Kak Rizi bakalan mendemokan tentang game mengenai ini ya, tembak-tembakan kayak gitu. Nah, jadi di dalam Scratch ini teman-teman ya nggak perlu khawatir. Teman-teman juga bisa menyiapkan aset-aset bagi teman-teman yang emang suka desain juga ya, desain sebuah aplikasi, desain sebuah games. Nah, ini teman-teman juga bisa menyiapkan aset-aset yang sederhana kayak gitu. Kak, asetnya tuh dibilang apa kak? Aset belum tahu nih adik-adik. Oh iya Bu, jadi aset itu kayak semacam karakter utama kayak gitu, karakter ataupun gambar-gambar yang mendukung suatu gamesnya itu, kayak semacam nanti ada pistol-pistolan, nanti mungkin ada karakter ya robotnya atau manusia atau virusnya kayak gitu. Nah, ada banyak sekali. Sebentar lagi kakak, wait a minute. Kakak kalau punya foto, umpama mau bikin semacam cerpen, punya foto bisa nggak dijadikan aset kakak? Fotonya adik-adik sendiri, bisakah?
Sangat bisa Bu, nanti juga bisa ada fitur yang namanya import nanti. Jadi ada gambarnya teman-teman atau adik-adiknya nanti bisa diimpor atau ditaruh di scratch-nya ini Bu, kayak gitu. Oke, nah Oke. kakak sekarang demo dulu dong yang pakai urusan game ini ya, ini berbau game ini. Nah ini berbau game. Ayo kak cerita kak, gimana kak? Jadi ini gamesnya ini mengenai kayak tembak-tembakan virus corona. Kan ini kan udah apa zamannya pandemi. Nah, kita kan harus punya amunisi berupa kayak semisal kita harus cuci tangan, terus nanti ya mungkin habis makan juga harus cuci tangan lagi. Nah, ini ada beberapa virus corona yang nantinya akan menyerang kita kayak gitu. Dan kita harus bisa menembak dan juga membasmi virus corona itu. Entah nanti dari vaksin atau nanti mungkin ataupun yang lain lah pokoknya kayak gitu teman-teman. Jadi ini ibaratnya yang hijau-hijau ini adalah virus coronanya yang menyerang ini karakter utamanya. Karakter utamanya yaitu kita sendiri. Kalau kita nggak siap-siap kayak vaksin ataupun mungkin mencuci tangan, nanti bakalan diikuti terus sama virus coronanya kayak gitu Bu. Oke, nah ini berarti yang jadi karakter kita ini bisa kita modif ya kak ya, kita bisa pakai gunnya itu umpama gunnya itu pakai vaksin gitu ya, kita bisa ambil vaksin seperti yang kalau kita main di game itu kan kita bisa beli persenjataan gitu ya kak ya, kita bisa Bu. modif seperti itu ya. Ini yang paling simpel ya, yang paling simpel buat membayangkan kita nanti melawan virus corona versi animasi, tapi animasi yang paling simpel. Kakak, bisa kan dilihatkan kodenya kakak, biar adik-adik tahu, oh caranya bikin seperti ini. Nah, ini versi yang paling simpel, kenapa kok dikasih yang simpel ya? Supaya nanti adik-adik bisa betulin sendiri. Nah, ini namanya coding. Nah, kakak ini kodenya kok pakai bahasa Inggris, kakak? Nggak enak, kayaknya aku nggak pede. Gimana kakak, bisa nggak pakai bahasa kita sendiri kakak, bahasa Indonesia? Bisa Bu. Jadi teman-teman bisa mengatur bahasanya ini menjadi bahasa Indonesia di bagian kiri atas kayak gitu. Nah ini ada pilihannya banyak. Kalau ingin bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggris ataupun nanti juga bahasa Arab juga ada kayak gitu. Oke, nah kakak coba dibuat demo sedikit untuk satu atau tambahan satu atau dua yang bisa didemokan di sini kakak untuk bagaimana bikin nulisnya nih kakak. Nulisnya pakai cara bagaimana kakak nulisnya ini? Nah, mungkin pas waktu ini ya. Ini kan ada beberapa cara ya. Ada beberapa kode yang udah ditulis ya teman-teman ya. Nah ini kan jika tombol spasi ini tekan maka mulai suara zoom. Nah mulai suara terus bakal mengeluarkan pelurunya. Nah, ini kita coba misalnya nambahin sebuah tampilan Kak, kayak tambahin. atau ini ya katakan halo selama 2 detik Ya, atau mungkin katakan halo kemudian dirunning lagi ya kak ya biar kelihatan bedanya. ya ini atau yang sama 1 detik. Nah, tembak gitu ya teman-teman ya. Tembak. Nah, kita coba running ya. Nah, kita running. Kak, ya kak, running kak. Nah, ini tembak. Jadi di spasi tembak dulu baru nembakan tes. Oh, nah, kayak gitu. Jadi ini teks ya kak ya yang kelihatan. Ya Bu, betul teksnya. Nah, ini. Tes. Nah, gitu. Jadi nanti bisa diedit juga atau Kalau mungkin bisa dimodif. yang ketika ada tertembak ada komennya di tulisan bisa lagi nggak kak? Oh, bisa Bu. Ini pas waktu menyentuh monster atau virusnya berarti ya, teman-teman. Oke, ya. Kita tambahin di sini ya. Waduh, gitu ya. Waduh. Ya, oke. Nah, oke, kita coba jalanin ya, teman-teman. teman-teman. Berapa detik kak dikasih waktu nggak itu? Kalau ini ada 2 kode ya, jadi yang atas ini bisa dibuat selama 2 detik, tapi kalau yang ini nanti bakal otomatis menjalankan gitu. Nah, ini ada pertanyaan satu virus berapa tembakan Ustazah? Ini berapa tembakan Kak? Yang bikin Kak Rizky berapa tembakan Kak? Bisa dilihat Kak? Kalau di sini ini ada nyawa monsternya ya teman-teman. Nyawa monsternya adalah 3. Jadi setiap monster atau setiap virus yang mau ditembakkan nanti harus ditembak sebanyak 3 kali biar nanti hancur virusnya kayak gitu. Ya. Berarti berapa kali menembak bisa diatur ya Kak ya?
Bisa banget Bu. Oke. Nah, Kak, coba dirani dulu biar ada yang bilang waduh ini ya. Oh ya, ini ya, Tapi misal ini, ini, aduh, nah itu waduh gitu ya. Tapi suara bisa nggak Kak ini Kak? Kalau suara ini Kak? oh iya, bisa Bu, bisa nanti bisa di ini ya, bisa teman-teman bisa nambahin suara juga. Oh ini belum Oke. tak share sound. Oh ini. Umpamanya gitu ya Kak ya langsung. Oh gitu. Nah ini udah ada suaranya ya teman-teman ya. Oke, siapa yang nanti tertarik untuk belajar Scratch supaya bisa bikin game sendiri? Silakan nanti ya chat di kolom chat seperti biasa nanti biar Kakak yang lihat. Oke, terima kasih Kak Risi dengan demo tembak virus corona. Tembak Kayaknya virus kita corona, masih ya. punya satu lagi demo, tapi yang ngasih demo beda lagi nih. Ini ada Kak Ya. Dwi nih. Ada yang judulnya animasi apa tadi Kak? Sejarah kemerdekaan ya. Iya Bu, Oke, Kak Dwi, literasi. mana Kak Dwi? Monggo Kak Dwi. Ya, ya mungkin bisa dibantu Kak Rizi untuk membukanya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi selain kita bisa buat games, ya, kita juga bisa membuat animasi. Nah, salah satu animasi yang kita buat ini adalah tentang sejarah kemerdekaan nih. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bunda Oki tadi, kita bisa merepresentasikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Kita bisa tuangkan sesuai dengan kreativitas kita untuk lebih memudahkan kita dalam belajar nanti. Nah, salah satunya ini. Coba kita run dulu Kak Rizi. Nah, ini ceritanya ada Raffi. Nah, sekolah nih. Si Raffi. Nah, ini masuk ke sekolahnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Coba bantu jawab ya. Nah, misalnya ini sejarah tentang Rengas Dengklok. Nah, kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Nah, ada yang bisa bantu jawab enggak? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa Ini penculikan ada yang dilakukan oleh penjelasannya. beberapa Kalau pemuda kita terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini ikuti terjadi pada arahannya tanggal 16 dari si Agustus Raffi tadi. 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang waktu proklamasi akan dilaksanakan, terutama Wah, setelah ini Jepang berarti mengalami bisa kekalahan juga dalam digunakan Perang untuk Pasifik. macam-macam materi ya Kak ya. Iya, benar sekali Bunda. Jadi nanti teman-teman bisa membuat menuangkan misalnya pelajaran bukan hanya sejarah, katakanlah kayak biologi. Oh, peristiwa metamorfosis itu kayak gimana ya? Itu bisa dibuat atau dituangkan dalam bentuk animasi nih teman-teman di sini. Jadi Oke, bisa nah ini lebih 16 menarik Agustus nanti. nih yang jawab. Oh, 16 Agustus. Coba dijawab B. Oke, kalau kita Oke, nah berarti oke. Nah, ini berarti ada bisa dibuat teka-teki macam-macam juga. ya, Kak ya. Iya, Ini benar apa ini, sekali, Kak, yang Bunda. ini? Nah, Oh, ini ada yang dibilang komen tingkat literasimu masih rendah gitu. Nah, Gimana ini ceritanya? karena tadi masih menjawab satu soal nih tadi. Oh, Nah, gitu. itu kan ada skornya. Di situ ada literasinya. Sekarang kita ikutin saran dari si Raffi. Kita temukan gelang. Nah, gulungan ajaibnya. Mana ya gulungan ajaibnya ya? Tadi ada yang jawab nih, Kalista. Pojok kiri, Kak, Pojok katanya. kiri. Oke, betul. Itu ada warna putih tuh. Ore, kamu berhasil menemukan gelang ajaibnya ya. Sekarang kumpulkan buku-buku. Nah, ini ada animasi nih berjalan nih. Nah, kita bisa loncat kayak ini ya. Apa yang di Google itu ya. Nah, itu kita bisa buat di sini nih. Nah, kita mengumpulkan buku-bukunya. Nah, itu iterasinya karena mengumpulkan buku. Nah, karena mengumpulkan buku, nah itu jumlah literasinya akan bertambah tuh teman-teman. Coba diperhatikan di bagian atas. Nah, itu ya. Oh, nambah ya, nambah. Bertambah literasinya. Berarti ini campur ya, Kak ya. Bisa sekalian nge-game, bisa sekalian belajar sejarah ya, ini sejarah kemerdekaan IPS ya kalau gitu. Nah, ini bisa bikin kalau pas anak-anak boring, bosen, gabut, belajar mulu lagi nggak pengen nggak bisa keluar tapi nggak punya solusi untuk
seneng-seneng, nah kita bisa bikin ini nih. Bisa buat juga untuk bikin puisi kayaknya ya Kak ya. Puisi Iya. juga bisa nih mestinya. Bisa, Bu. Oke. Oh, terima kasih Kak. Masih banyak yang akan kita dimulai nanti. Ini kalau kita lihat apakah codingnya kayak tadi Kak? Coba Kak, ingin dilihatin Kak. Ya, kita bisa lihat di sini si inside ya. Kita bisa. Oke. Nah, untuk codingnya sama ya, sama kayak yang tadi. Yang saja kan tadi kita lebih banyak di teks ya, di teks sama sound, sama suara nih teman-teman. Nah, Oh, bisa suara kita lihat. kalau diubah ini bisa nggak Kak suara diubah ini? Bisa, benar. Coba dilihat dari yang sprite. Tadi suaranya apa ya? Cowok ya? Kita ganti suara yang kayak suara apa? Suara kucing itu loh Kak. Yang cempreng itu iya. ada nggak? Kan Ini kelihatan ada beda. coba nih bisa kita upload. Kita bisa ini record juga ya teman-teman ya. Gitu. Oh, record berarti suara sendiri ya. Berarti pakai dubbing sendiri bisa ya Kak Risi ya. Wah, ini menarik nih. Siapa yang pengen bercerita pakai suaranya sendiri. Jadi kayak semacam bikin story gitu ya, pakai suara sendiri tapi pakai animasi. Nah, bisa di sini. Ini untuk tampilan recordingnya teman-teman. Seperti yang di awal tadi, yang di papan tulis tadi, membacakan secara peristiwa Rengas Dengklok, itu salah satu contoh dubbingnya ya teman-teman ya. Nah, itu bisa kita record. Nah, ini untuk play sound hasil recordingnya kita. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah bisa di-run untuk tahu bedanya Kak? Nah, coba bantu. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh beberapa pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar Suaranya mempercepat beda ya proklamasi ini kemerdekaan. pemberitanya. Ya, benar. Coba diganti suaranya. Yang ekstrem Kak, biar kelihatan beda. Coba suara saya, coba. Iya, coba Kak Dwi, ayo. Coba. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa sejarah yang ada di Indonesia. Kayaknya nggak bisa Kak Dwi. Ini bisa ya. Saya pakai apa namanya? Musiknya earphone ya. Oh iya. Mungkin Kak Risi. Kalau gitu kita modif yang bisa Kak, karena jauh semua ya. Ini Kak Risi sama Kak Dwi nggak di satu tempat soalnya. Iya. Coba pakai yang suaranya ambil dari scratch-nya Kak Risi. Coba. Oh iya, itu aja. Just a sound. Coba. Nah, tuh. Coba ditambahkan itu sebelum berbicara, sebelum dubbing, coba ditambahkan sound itu dulu Kak Risi. Kayak semacam peringatan supaya dengerin gitu ya. Oke. Coba dimasukkan di atasnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, bisa kita run dulu. Nah, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh beberapa pemuda terhadap Soekarno. Makasih Kak untuk demonya. Next ya, kita kembali lagi ke paparan. Nah, setelah demo scratch yang menarik dari kakak-kakak, kita punya apa lagi Kak yang mau ditayangin? Oh, ada AR, augmented reality. Ternyata juga dari scratch programming dulu ya, harus bisa scratch dulu ya, biar nggak bingung gitu ya Kak ya. Iya, nah, benar sekali. Kakak, kira-kira bisa dilihatin apa ke adik-adik ini untuk AR-nya? Ya, ini ada di AR, augmented reality, kita bisa buat Pokemon Go loh teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah ada yang pernah bermain Pokemon Go nggak di sini? Pasti ada ya. Nah, ini di chat silakan siapa yang pernah main Pokemon Go? Siapa nih? Yang pernah main Pokemon Go? Nah, ini coba Kak ditunjukkan. Dulu pernah. Kan sih pernah. Wah, ini pengakuan ini. Ternyata semuanya nggak ini ya.
nggak ada yang ketinggalan zaman. Nah, Ini teman-teman. Nah, ini block codes-nya. Jadi kita bisa desain di Paras sini pernah teman-teman. juga. Kita bisa desain cerita, alur cerita itu pakai metaverse. Nah, ini platformnya namanya metaverse, teman-teman. Nah, sebelum metaverse bergabung, kita sudah bermain nih dengan metaverse nih. Wah, ini metaverse versi sebelum sekarang ini. Iya, Jadi benar. yang pengen main AR buat setoran nanti proyeknya akhir semester, boleh ya Ustadz pakai ala-ala Pokemon Go, tapi nemuinnya di sekolah. Jadi nemuin barang-barang yang di sekolah gitu ya. Nah, bisa Nah, tuh. bisa pakai gitu. Biar nggak bosen nanti sekolah belum pernah disambangin banyak kali, tapi sudah bisa nemuin barang-barang di sekolah. Oke Kak, kalau yang begini bisa nggak didemoin Kak? Soalnya, pakai Ya, HP-nya kita Kakak. pakai ini ya teman-teman ya. Kalau mau coba, nanti bisa di-share. Nah, ini kita harus download dulu di Play Store. Namanya adalah Metaverse. Ya. Nah, Kak Dwi coba share screen lewat HP ya. Dwi sudah join Zoom. Oke, nanti yang pengen belajar ini boleh daftar aja. Kita punya, tapi harus scratch dulu loh ya. Nanti semuanya kalau pengen belajar dimulai dari scratch dulu. Oke, coba. Sudah di-scan ya Kak ya? Untuk ini. Kak, sudah di-scan belum? Ini saya mau, share screen juga ya. Habis ini ya. Oke. Bentar. Coba share screen lagi Kak Rizi. Saya mau scan QR code-nya lagi Kak Rizi. Oke, ini saya scan dulu. Sudah ke scan. Oke, coba saya mau share screen dulu. Zoom. Oke. Screen ya. Nah, ini teman-teman. Nah, sini bisa kita pakai augmented reality ya. Nah, hello everyone, this is my Pokemon adventure. Do you want to join with me? Pakai yes ya, join. Siapa namamu? Nah, kita bisa ketikkan di sini biar disapa sama si Pokemonnya nih. Itu laptopnya Kakak ya, berarti berada di luar laptopnya Kakak. Kakak. Di luar Wah, itu berarti gambarnya berada di luar seakan-akan berada di luar laptopnya Kakak nih ya. Itu otomatis menyapa kita nih. Tadi kan kita isikan nama kita ya. Nah, ini welcome to let's get Pokemon together. Let's go. Nah, ini ada bola Pokemonnya nih. Nah, ini ada Pikachu. Nah, si Pikachu. Do you catch me? Yes. Coba kita, ini kan ada bola Pokemonnya yang di bawah ya, teman-teman ya. Kita bisa arahkan, kita ngambil Pokemonnya nih. Ini nih. Nah, kita ngambil Pokemonnya. Kalau sudah yakin, kita lepas nih. Wih, kita udah dapat satu Pokemon nih. Nah, kita bisa mengumpulkan satu Pokemon di sini, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Atau di sini Kak Dwi ada project juga nih di sini. Misalnya tentang sejarah kemerdekaan juga. Nah, di sini kan ada banyak juga. Nah, di sini teman-teman bisa kita tuangkan di AR. Oh, berarti meskipun pelajaran sekolah bisa ya Kak ya pakai AR, ini menarik ya Kak ya. Iya, ini bisa kita lihat. Nah, tentang sejarahnya ini ada berapa pakaian adat nih, kayak gini teman-teman. Ini iya, nah, ini sejarah kemerdekaan Mbak ini bisa nih ala-ala Barbie, ala-ala boneka keluarin dari sini. Kayak gitu teman-teman, untuk augmented reality yang bisa kita buat pakai platform yang namanya Metaverse. Gitu, Oke, teman-teman. terima kasih Kakak. Wah, menarik sekali nih. Tambah lama tambah menarik ini. Kembali ke paparan dulu Kak Risi. Nah, gimana nih? Ada yang mau tanya enggak ini? Masih ada beberapa lainnya soalnya ini. Siapa yang mau tanya? Pakai voice boleh, pakai open mic boleh. Ada yang mau tanya enggak? Oh, masih malu-malu ternyata ini ya. Oke, lanjut ini pakai ini kalau tadi sudah
mulai yang pakai simulasi-simulasi. Nah, ini sekarang mulai pakai yang namanya gratis, Nak, gratis, free ya. Pakai yang namanya microbit. Microbit ini hardware ya, hardware yang sebelum berada nanti di IoT beneran, kita bisa coba-coba pakai microbit. Bentuknya kecil tapi bisa digunakan untuk menjadi sensor macam-macam ya. Nah, kebetulan microbitnya Bunda ini lagi dipinjam, jadi kemarin nggak bisa nunjukin pakai ini. Kemudian kita tunjukin aja Kakak dengan menggunakan simulasi microbit. Jadi sebelum kita taruh di hardware-nya, kita menggunakannya untuk simulasi dulu. Nah, ini yang paling demen main-main ini namanya Kak Risi nih. Silakan Kak Risi untuk menceritakan main-main sama microbit. Iya Bu. Ya, mungkin teman-teman kalau udah ini ya belajar Scratch, nanti juga bisa belajar juga ini ya di microbit. Nah, microbit ini juga bisa pakai kode blocks. Nanti kalau pengen belajar ke text based ini juga bisa loh teman-teman. Nah ini, jadi ada dua pilihan. Nanti bisa pakai kode blocks atau nanti bisa pakai Python atau di sini ada JavaScript juga. Jadi sambil teman-teman belajar ini kode block yang udah teman-teman dapatkan di Scratch, nanti kan diimplementasikan, diaplikasikan ke microbit. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa mengkonvert atau mengkonversi dari kode yang blok ini yang berupa blok-blok kayak puzzle ini bisa menjadi kayak namanya text based kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman ya bisa belajar dua gitu. Iya, berarti nanti kalau sudah familiar dengan yang kayak tadi yang namanya block code, bisa kita transfer ya Kak ya, kita transfer ke Python. Nah, ini Python langsung. Kalau yang kakak-kakak gede ini pakai yang kayak gini, Nak. Nah, kalau kamu pakai gini kan enggak enak ya, belum terbiasa ya, Nak ya. Enggak menarik juga, warnanya enggak ada yang macam-macam. Kalau pakai blocks, nah lihat gambarnya. Nah, ini kan menarik gitu kan. Nah, ini sama loh, blok sama yang text based yang kakak-kakak. Untuk kalian yang masih belum terbiasa sama pemrograman atau coding, kita pakai yang kayak gini dulu aja. Nah, kapan Bu bisanya? Kalau terbiasa. Kalau terbiasa pasti nanti bisa. Gitu ya. Diawali dari kapan? Ya dari sekarang aja. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting kamu seneng. Nah, setelah itu kamu nanti kan menemukan kira-kira enaknya di mana, gitu ya. Kakak mau demo apa Kakak ini Kakak? Ya, di microbit ini bisa dibuat kalkulator juga teman-teman. Jadi di sini teman-teman kan setelah belajar Scratch yang notabene nggak ada sisi fisiknya langsung atau hardware-nya langsung. Nanti teman-teman juga bisa implementasi semua kode yang udah didapatkan di Scratch ke microbit ini. Nah, microbit ini bentuknya kayak gini kurang lebihnya. Tapi ini dalam sisi simulasi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kayak dua button, push button, yaitu AB, terus ada sensornya, ada pinnya, di sini juga ada LED-nya, LED lampunya kayak gitu. Nah ini yang LED lampu itu yang di bagian tengah ini. Nah, kalau kita jalankan, di sini kan ketika button A ditekan, nah button A ditekan ini nanti bakalan muncul angka 1. Misal pengen misalnya kita pertambahan ya. Berapa tambah berapa sama dengan berapa? Oh iya, penjumlahan. Penjumlahan 22 buah angka kayak gitu ya. Misal 2. Terus ini Kak, liatin Kak, ini ada 2 gambarnya angka 2 ya Kak ya, yang modelnya di tengah itu Kak ya. Iya, Bu. Jadi ini nanti nah, ini 2. Terus angka yang kedua kita masukkan juga, teman-teman ya. Nah, untuk memasukkan kita harus tekan tombol B dulu, baru ke tombol A kayak gitu ya. Nah, ini ya, misal 2 sama 3. 2 sama 3 kita apakan? Nah, operasinya ada 4 ya teman-teman ya. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, sama perkalian. Nah, misal kita pertambahan. Nah, ini. Terus sama dengannya berapa? Oke, sama dengannya 5 kayak gitu. Ini implementasi microbit dalam bidang kayak matematika kayak gitu. Nanti ada banyak juga, ada sensor, mungkin ada games juga bisa kayak gitu Bu, mungkin kayak
gitu bisa kita Tapi implementasikan. penampakannya tidak terlalu menarik ya Kak ya. Iya, Tapi betul. kelebihannya kita benar-benar pegang alat nih, pegang yang namanya hardware-nya microbit. Nanti kita Iya. butuh kabel, kita butuh bisa melakukan simulasi di sini dulu, kemudian dicolokin ke microbit, baru microbitnya bisa nyala-nyala gitu. Jadi ada dua hal yang dipakai di sini. Yang pertama adalah menggunakan laptop, kemudian kita ketik dulu programnya, program di running di sini oke, kita ambil kabel, kita ambil microbit yang beneran, kita colokin. Nah, setelah itu microbitnya bisa nyala-nyala gitu ya. Ada yang bisa pakai suara ya Kak ya. Jadi ini adalah gabungan antara software dan hardware. Nah, ini menarik di sini dan menariknya apa? Ini murah meriah nih ya, nggak perlu beli-beli macam-macam, sensornya sudah ada semua di situ. Kita punya beberapa sensor yang tergabung di microbit. Ini beli alatnya satu, bisa ala IoT gitu ya Kak ya. Iya, IoT buat pemanasan IoT dulu. pemanasan ke IoT. Iya. Karena sudah tergabung semua. Oke Kak, menarik banget dengan microbit. Terima kasih Kak Risi, kembali ke paparan. Apalagi nih yang kita punya? Nah, ini Bu. Yang bikin sesuatu terakhir ini adalah apps, bikin apps. Nah, bikin apps ternyata juga belajarnya scratch dulu ya, Kak ya. Bisa bikin apps pakai Meet atau pakai Kodular. Nah, ini yang hobinya main-main di apps sampai sudah katam istilahnya. Ini Kak Dwi nih. Silakan Kak Dwi sebagai pemapar untuk apps. Ya, terima kasih. Izin saya screen Kak Rizi. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk tampilan atau tempat kita membuat apps ya untuk menggunakan Kodular nih, teman-teman. Nah, jadi untuk belajar apps itu biasanya untuk lebih mudah itu kita pakai MIT App Inventor atau kita pakai Kodular Apps nih, teman-teman. Nah, di sini Kak Dwi mau demo untuk yang Kodular Apps Inventor. Nah, di sini Kak Dwi mau menunjukkan salah satu proyek yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, bareng-bareng kapan hari itu. Nah, ini untuk proyek Ramadan nih. Nah, di sini bisa kita buat monitoring kegiatan Ramadan kita. Di sini kan ada pengingat sekolah. Di sini untuk alarm, kemudian ada tasbih digital, kemudian ada report tilawatil Quran, ada bacaan surat-surat pendek, ada juga kumpulan doa-doa. Nah, ini kegiatan keseharian kita selama Ramadan. Kita buat app sendiri, teman-teman. Nah, dengan wah, ini berarti kalau dulu pakai buku buat minta tanda tangan Pak Ustadz Pak Imam ya, yang di waktu kita sholat, tarawih, berarti kita bisa sekarang pakai tarawih, bisa kita sekarang pakai tik aja ya. Iya, jadi pakai tik sama pakai ini fotonya beliaunya yang jadi imam di tarawih gitu ya. Dulu kan musimnya kita minta tanda tangan ya Kak ya. Iya, benar sekali. Dulu ingat ketika setelah tarawih. Oh iya. Antri tanda tangan. Oke Kak, ini kok di situ ya Kak ya, kan kita kalau apps itu di HP ya. Gimana Kak? Ini langkahnya gimana Kak? Nah, langkahnya kan kita sudah desain nih teman-teman. Ini, nah di apps ini kita juga belajar UI UX teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya. Oh, posisinya di mana? Lebih bagus di sini nih posisinya. Oh, nggak bagus kayak gitu, kita bisa merubah warnanya. Kak, ada pertanyaan Kak, apakah bisa diletakkan di Play Store? Di Play Store bisa teman-teman. Di sini ya, kita bisa lihat ada Android App Bundle. Tapi di sini, nah di sini kita ada monetization-nya. Kalau dimasukkan di dalam Play Store ya, ada advertising-nya di sini teman-teman. Oke. Nah, kita bayar beberapa. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya kalau nanti join ke bikin apps. Jadi nggak bisa dalam pemahaman yang singkat, kalau pertanyaannya sudah sampai ke ini Pak, ini Play Store ini sudah jauh ini pertanyaannya. Nanti ada yang tanya monetize-nya apa maksudnya? Wah, itu pertanyaan banyak lagi nih. Ini kelasnya ini memang sudah pemahamannya sudah jauh. Lupa ini Ustadz, ini pemahamannya. Oke, kita kembali lagi ke menu bikin apps-nya ya. Oke Kak, lanjutin Kak. Nah, ini ya untuk ini kan tadi UI UX-nya, tampilannya, tata letaknya kayak gimana.
Nah, kemudian di sini untuk blocks-nya, codingnya kayak gimana sih? Nah, hampir sama kan teman-teman, kayak Scratch ya. Kita pakai blok-blok coding kayak gini teman-teman. Nah, itu sangat memudahkan kita ketika kita belajar membuat apps-nya. Nah, kalau kita bandingkan, kita pasti punya angan-angan, oh, bikin apps itu sulit kayaknya ya. Harus pakai text based, harus pakai belajar pemrograman yang advance. Nah, sekarang kita bisa membuat apps tanpa harus menggunakan text based itu. Kita bisa pakai yang blocks ini, teman-teman. Misalnya, tadi kan untuk yang tasbih digital. Nah, itu kayak gimana desainnya? Nah, kita bisa kayak gini, teman-teman. Kita bisa membuat desain kayak gini. Oh, batasannya sampai 33, sampai 99, atau sampai 999 nih. Nah, nanti blocks-nya kayak gimana? Kita ngaturnya. Kita masuk ke bagian blocks, kita mulai coding di sini, teman-teman. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya kita bisa menggunakan emulator ya untuk simulasinya. Kita pakai connect to companion. Nah, seperti halnya AR tadi, kalau kita mau menampilkan di HP kita, di Android kita, oh iya teman-teman, di sini kalau kodular sama MI itu masih support sama Android, teman-teman. Kalau sama iPhone, nah ini kendalanya kalau teman-teman punya iPhone ini masih belum support nih untuk kodular sama MIT App Inventor kalau di-convert ke aplikasi yang ada di HP kita gitu, teman-teman. Rata-rata Android kok, Kak. Yang iPhone alhamdulillah. jarang banget. Kemudian kalau mau ekspor dalam bentuk APK, nah ini kita lihat di menu ekspor, kemudian kita pilih yang Android app, teman-teman. Oke, di sini Kak Dwi mau tunjukkan nih hasilnya kayak gimana tadi. Oke, Kak Dwi mau share screen kalau lewat HP-nya Kak Dwi ya. Oke. Di sini teman-teman. Kalau kita lihat, sini My Ramadan My Adventure. Coba bisa lihat ya. Nah, kayak gini teman-teman tampilan apps yang sudah kita buat. Bentuknya kan tadi APK ya, teman-teman ya. Kita bisa buat di sini misalnya untuk Oke, berarti ini sudah ditaruh di HP ya, Kak ya? Sudah, ini dalam bentuk APK jadi teman-teman. Ini sudah Nah, jadi. ini ya, sudah jadi di HP. diekspor dan bisa Sudah ditaruh di HP, Ustadz, di HP-nya Kakak ini. Iya, kita bisa lihat, kita buka dulu yang ini ya, teman-teman ya. Jadi sudah diekspor. Oh, sudah kasih logo ya, Kak ya? Ya, kita bisa buat logonya juga untuk tampilannya. Misalnya, untuk surat-surat pendek. Nah, sini, open to read juz amma. Kita bisa menambahkan juz amma di sini, teman-teman. Nah, Al-Fatihah, surat Anas, dan lain sebagainya. Berarti ini juga ada sedikit database-nya ya, Kak ya? Belajar ya, database ya? Iya, benar. Ini berarti kalau yang belum pernah mengerjakan Scratch ya harus belajar Scratch dulu ini kayaknya, karena banyak yang dikerjakan. Iya, kalau tasbih digitalnya gimana, Kak? Oh, ini. Untuk tasbih digitalnya. Kan kita ngekliknya bisa, gimana, Kak, ngekliknya? Misalnya kita sampai batasan 33. Yang diklik apanya, Kak, ini, Kak? Ini dulu, Bun. Kita sampai batasan 33 dulu. Oke. Ini dulu. Oke, kan nanti muncul di bawah tuh ada angka 33. Kalau 99 itu akan muncul batasan 99 tuh yang kecil itu, teman-teman. Kemudian kalau 999 itu akan muncul batasannya. Kalau 33 dulu, misalnya kita tasbih dulu, kita tambahkan subhanallah, gitu kan terus. Oh, berarti ada counter di pas button ya? Iya, benar, itu ada tombol plus sampai 33. Nanti kan ada suaranya. Saya share. Oh, nggak bisa ya. Oke, udah. Sampai 33. Dan suaranya harusnya nanti ada pesannya. Iya. Alhamdulillah, kayak gitu, teman-teman. Ya, kendalanya kalau online kita, kalau mau kita reset, kita tinggal klik yang reset mulai dari nol lagi. Kayak gitu. Oke, menarik banget. Ini kayaknya ya. Ramadan Ustadz bisa dibuat program juga ini. Tapi harus menguasai inisial awalnya dengan Scratch dulu. Wah, ini kayaknya inspirasi banget, Kak, buat Ramadan Karim. Berapa hari lagi sudah, oh ini laporan tilawakul Quran. Jadi bisa personal ya, Kak ya. Ini bisa sekelas gitu ya, Kak ya. Sekelas dibuat seluruh kelas bisa
ambil atau seluruh angkatan bisa punya satu apps, kemudian diisi namanya itu bisa ya Kak ya? Bisa benar. Nah, oke. Berarti nanti bisa ada tim yang khusus buat apps urusan tilawatil Quran untuk angkatan masing-masing. Iya. Oke, terima kasih Kak Dwi untuk demonya. Nah, sekarang masih ada nggak Kak? Lihat lagi di paparan. Oh, Internet of Things. Nah, ini kayaknya sudah sudah di ujung demo ini kalau Internet of Things ini sudah ultimate-nya ini. Terakhirnya ini. Monggo ini kalau ini Kak Risi nih yang buat paparan. Ya, ya Bu. Jadi gini teman-teman, untuk kita belajar Internet of Things sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita kuasai dulu. Nah, ada yang tadi microbit buat pemanasan IoT-nya, terus ada codingnya juga yang scratch tadi. Di IoT ini sebenarnya mau mendemokan secara langsung, tapi emang tidak ada simulasi yang pas untuk IoT. Jadi di sini Kak Rizky bakal mendemokan gimana cara ini ya, konsep dari elektronya sendiri ya. Jadi kan di sini kan kalau di gambarnya ada anak kecil yang mau ini menyalakan lampu dengan menggunakan smartphone. Nah, itu sekarang udah bisa teman-teman. Jadi teman-teman udah ada kayak semacam program yang udah ditanamkan di HP dan nanti juga ada program yang ditanamkan di microbitnya itu. Anggapannya microbit. Nah, microbit dengan lampunya. Dari jarak jauh nanti kita bisa mengendalikan lampunya, kita bisa menyalakan, mematikan, atau nanti bisa memonitoring kondisi suhu atau ya suhu ruangan sekitar yang ada di situ kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini ada demo mengenai elektronya ya, belajar semacam elektronya. Jadi ini dasaran teman-teman belajar elektro juga untuk mengarah ke ke Internet of Things. Di Internet of Things kan ada yang namanya juga microcontroller ya teman-teman ya. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya Arduino, kita juga bisa pakai yang namanya tadi microbit atau mungkin ESP32 yang digunakan untuk mengontrol si lampunya itu atau nanti bisa memonitoring kondisi ruangannya itu. Nah, kayak gitu. Di simulasi ini sebenarnya ada juga yang namanya Arduino tadi ya, teman-teman ya. Arduino yang digunakan untuk ngontrol tadi ya, lampu dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, ini simulasi mengenai ini ya, kayak menyalakan LED-nya dan juga menggerakkan motornya. Nah, kayak gitu. Ini simulasi tentang hardware-nya atau elektronya, nah, kayak gini. Nah, ketika ini ditekan, ini gambarannya kan kayak HP tadi ya, teman-teman ya. Anggap aja ini HP-nya. Nah, ketika HP-nya ini di tombol HP-nya ini ditekan, nanti bakalan menyalakan lampu dan juga menggerakkan motor. Tapi anggapannya ini kan masih ada kabelnya ya, teman-teman ya. Tapi kalau Internet of Things itu full nggak ada kabelnya, itu lewat internet jadi nggak ada pengabelannya di sisi itu kayak gitu. Nah, ini push buttonnya bisa di off, bisa di on. Jadi di sini kita juga harus kuatkan dulu hardware-nya, belajar elektronikanya terlebih dahulu di simulasi yang namanya Tinkercad gitu. Jadi urutan belajarnya kalau menuju IoT yang pertama kita melatih logika dengan menggunakan Scratch dulu ya Kak ya. Kemudian setelah kita mahir menggunakan Scratch, kita menambahkan microbit untuk kontrol IoT yang versi paling sederhana, gitu ya. Iya, betul. Kemudian setelah itu kita bermain dulu di simulasi sebelum kita praktekkan ke perangkat yang sebenarnya. Apakah begitu Kak? Iya, nah, betul. Oke, berarti kalau sudah sampai ke IoT, berarti sudah bisa text based ya Kak ya? Ya, iya Bu. Jadi bisa pakai text based, tapi sekarang juga ada yang pakai kayak namanya code block juga Bu. Code block juga. Berarti tidak menutup kemungkinan kita code block masih bisa pakai IoT gitu ya Kak ya? Iya, betul. Bisa pakai. Ada nggak yang pengen nanya? Mumpung ini kakak di sini, ada nggak pengen nanya tentang IoT dari ini adik-adik? Oke, mungkin nanti ya, mungkin nanti. Kembali ke paparan. Oh, ini ada PictoBlock ini.
Untuk apa Kak ini Kak kalau PictoBlock ini kok mendadak muncul ya? Nah, kalau PictoBlock ini ya itu tadi Bu. Jadi teman-teman kalau semisal pengen belajar IoT tapi masih dalam tahap block coding, masih belum kuat di text base-nya, itu bisa lewat aplikasi ini Bu, di PictoBlock. Nah, ini PictoBlock, kayak ya. Scratch kan tampilannya, persis sama kayak Scratch. Nah, ini. Kayaknya kalau kita pakai PictoBlock kita bisa main di artificial intelligence sederhana ya Kak ya? Juga bisa Bu. AI sederhana. AI sederhana juga bisa, machine learning, AI kayak gitu juga bisa. Jadi kalau yang sekarang lagi adik-adik anak-anakku yang lagi pengen lihat selain ini ada AI, ada artificial intelligence, ada pula machine learning yang bisa dipelajari untuk versi SMP ya, versi teenager, karena kita bisa melakukannya menggunakan PictoBlock. Nah ini PictoBlock-nya hampir mirip-mirip deh, tapi sebelum masuk ke sini juga kayaknya harus belajar melalui Scratch dulu. Iya. Oke. Terima kasih Kak Risi untuk paparannya. Nah, kayaknya terakhir sudah terima kasih Pak Ustadz Anwar untuk waktunya. Kayaknya ini sesinya saya luangkan untuk tanya jawab karena sudah jam 9:03. Monggo saya kembalikan ke Ustadz dan Ustazah. Baik. Oke, anak-anak silakan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Oke. Mungkin ada yang pengen pengen belajar Ustadz, apakah mungkin diizinkan membentuk Monggo, enggak apa-apa. belajar Scratch ya, karena harus Scratch dulu. Nah, ini kayaknya kalau memang di mana-mana nih Ustadz, tidak yang SMP, tidak yang kuliah, kalau ada pertanyaan ini mesti semuanya hilang Ustadz. Silent. Lintang mau tanya. Oh, Lintang, silakan Lintang, kelas 7A ya. Raise hand ini, silakan kalau mau bertanya. Suaranya belum muncul. Masih mute, Nak. Silakan di open. Oke, monggo. Aplikasi Scratch apa ada di Play Store, Kak? Ya, jadi untuk teman-teman kalau misal belajar Scratch disarankan juga pakai laptop ya teman-teman ya. Jadi di platform web ini di web ada yang namanya scratch.mit.edu kayak gitu teman-teman. Kak, liatin Kak. Ini di web, nah, ini tampilannya teman-teman. Nah, ini macam project-projectnya, terus nanti ini akunnya. Kalau pengen ngoding ya langsung aja ini create atau buat. Nah, ini tampilan awal untuk Scratch-nya, membuat karya. Nah, gini, Lintang. Jadi kalau di Play Store sementara adanya itu insya Allah Scratch yang junior Bu, kayak gitu. Oke Kak, mumpung sudah buka, coba Kak bikin demo sedikit aja pakai yang lompat-lompat. Mungkin yang ini karena ini singkat ya, 3 minutes coding. Bikin kucing lompat-lompat Kak, favorit semua anak. Jadi ini ya harus ditemukan juga. Nah, di codingnya ini ada beberapa banyak warna juga, tergantung ini fungsi-fungsinya juga. Nah, ketika bendera hijau diklik, nah nanti kira-kira apa yang terjadi? Oke, yang pertama kita letakkan ini di sini. Nah, jadi kita pergi ke X sama dengan ini ada sumbunya ya teman-teman ya, X ini. Nah, itu. Nah, terus ini juga ada lagi. Semisal pengen ngeklik, nah, klik tombol spasi biar ditekan nanti melompat kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tekan dulu, ada dikontrol jika terus disensor. Nah, jika tombol spasi ini ditekan, oke, apa yang terjadi? Oke,
Yang pertama kita bakalan lompat ke atas. Nah, lompat ke atas segini ya, misal ya. Nah, segini itu kita kira-kira ada jaraknya 10 sampai 20 ya, teman-teman ya. Jadi kalau sumbu ke atas itu kan teman-teman masih ingat ya, kalau kita belajar matematika berarti kan sumbunya Y ya. Wah, ini berarti harus ingat matematika urusan sumbu ya, Kak ya. Sumbu ya, betul. Nah, ubah Y sebesar misal ada 20. Nah, terus kita kan ini kan ukur 20. Kan kalau lompat kan dari atas ke bawah kan nanti. Nah, kembali ke bawah ya teman-teman ya. Dia nanti bakalan ke ini lagi, ubah Y. Kalau ke atas itu adalah positif ya teman-teman ya. Kalau ke bawah berarti negatif 20. Nah, biar kembali ke posisi semula kayak gitu teman-teman. Terus ada kita kasih jeda waktu dulu. Tunggunya semisal setengah detik buat lompat. Terus ini tinggal dikasih selamanya. Nah, biar prosesnya ini nanti selamanya. Ini ya. Oh, ini terkurang tinggi, teman-teman. Ini baca 100 ya biar ada perubahan. Tinggi banget, biar kelihatan. Biar kelihatan. Nah, ini teman-teman. Nah, tekan tombol spasi ya ini teman-teman ya. Nah, spasi di keyboard ini lompat-lompat. Tinggal nanti dikasih lagi, pengen ngasih halang rintangnya atau ada ininya juga ada bola yang menggelinding, itu juga bisa nanti kayak gitu. Di bagian sini tambah spread gitu. Oke. Tambah spread. Oh, ini spread bukan minuman ya, Nak ya. Ini spread itu artinya spread itu artinya apa, Kak? Spread artinya. Nah, ini spread. Tambah 1 dong, Kak. Tadi kan spreadnya kucing, tambah yang satu lagi apa? Oh, bola. Jadi spread itu sama dengan ya modelnya mau di sini ya, Pak ya. Iya, iya Bu. Kakak juga bilang sprite-nya bisa fotonya sendiri ya, Kak ya? Bisa Bu, ini Bu. Nanti bisa diunggah. Unggah sprite-nya. Nah, jadi kalau punya foto bisa dibikin jadi sprite. Berarti dotnya apa? PNG, Kak? Iya, bisa SVG, PNG, JPG. Oh, JPG juga bisa, PNG bisa. Oke, nanti bisa foto-fotomu itu dijadikan sprite. Jadi kalau Mbak-mbak pengen bikin geng virtual animasi ya, kumpulin aja teman-temannya yang fotonya sama itu, kita bikinkan animasi gitu ya. Nanti bisa animasi cerita untuk geng masing-masing gitu ya. Umpamanya pergi ke Holland tapi animasi doang, gengnya kan gitu. Iya, betul. Pergi ke Puncak Jayawijaya gitu. Gunungnya kita gambar, animasinya kamu sendiri, fotomu taruh situ gitu. Kayaknya menarik Kak ini Kak. Terima kasih Kak untuk 3 minutes coding. Ada yang bertanya nih kayaknya. Monggo Ustadz, saya kembalikan ke Ustadz untuk lain-lainnya. Oke. Halo, gimana ini? Kayaknya kalau nggak praktek nggak akan ada pertanyaan ini kayaknya. Iya, benar. Apa mau belajar tanpa belajar script dulu, apa memungkinkan? Nah, gimana Kak jawabannya Kak? Gimana Bu tadi pertanyaannya? Belajar coding tanpa scratch apa memungkinkan? Oh ya, izin menjawab juga Bu. Kalau kita belajar scratch belajar coding tanpa scratch sebenarnya juga memungkinkan teman-teman. Tapi di scratch ini kita buat awalannya. Jadi kayak pemanasan dulu sebelum ke coding yang beneran yang ribet text based. Kan coding yang text based kan harus kita pahami juga algoritma, terus logika kirinya biar runtut kayak gimana. Nah, itu kita dapatkan di scratch. Gini Kak, jawabannya gini. Kalau yang ditanya, kalau yang tanya ini siapa tadi yang tanya namanya? Lupa. Nahda ya. Nahda, kalau kamu itu sekarang mendingan kamu belajar scratch. Soalnya zamannya Kak Risi sama Kak Dwi dulu, waktu dia itu SMP nggak ada scratch. Terus dia waktu belajar coding itu ya sudah kuliah gitu ya. Jadi Kak Risi sama Kak Dwi itu SMP nggak kenal coding, nggak kenal HP. Dia cuma main doang di kali sama di sawah. Nah, kemudian dia kenal coding itu pas kuliah. Nah, kuliah dia harus kenal coding karena mata kuliahnya coding. Nah, dia coding sampai
istilahnya itu sampai jatuh bangun ya, karena memang sulit kalau text based itu. Nah, sekarang dimudahkan. Kalau kamu belajarnya via Scratch, kamu pasti nanti bisa mudah belajar text based. Itu untuk mempermudah ya. Jadi bukan untuk mengharuskan enggak, boleh enggak. Lah itu Kak Dwi sama Kak Arisi juga enggak pernah Scratch dulu. Langsung kuliah, langsung main coding. Tapi ya karena memang dulu enggak ada ya Kak ya. Apalagi zamannya Bunda dulu nggak ada apa-apanya, taunya sekarang sudah tua gitu. Apa pasang background bisa nggak Kak? Bisa banget ya Kak yang pasang background. Tadi ada yang tanya Bunda, Ustadz untuk pemasangan background, background animasinya itu gimana caranya? Oh gimana Kak? Pas pemasangan background. Animasi. Kalau pemasangan background ya teman-teman ya. Kalau spread tadi kan udah paham ya. Spread kan berupa aset karakternya itu di sini. Nah, kalau background nanti masuknya ke panggung ini latar. Jadi misal kita pengen nambahkan latar lagi ya, itu bisa kita import atau dari gambar lain atau dari aset yang udah disediakan dari Scratch sendiri. Nah, misal pilih latar. Nah, misal latarnya di mana? Hutan Kak, hutan. Di hutan, oke. Hutan jungle ada nggak ya? Jungle. Nah ini ya. Nah kayak gini. Nanti bakalan muncul backdropnya atau latar belakangnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini nanti tinggal ini pengen ngodingnya kayak gimana. Kalau pengen ada animasi dulu, jalan ceritanya dulu itu bisa. Tergantung kreasinya teman-teman. Silakan berkreasi ya gitu. Bisa, makanya tadi mau dipasang latarnya itu pegunungan Jaya Wijaya, nggak apa-apa. Kasih aja foto gitu kan. Jadi bisa lebih membangun imajinasi yang kemudian dituangkan dalam animasi. Oke, bagaimana? Ada yang masih pengen tanya lagi? Oh. Ini ada yang tanya. Kayaknya memang kalau memang nggak dipraktekin nggak bisa, nggih Ustadz. Monggo nanti Ustadz kalau berkenan dengan Ananda, monggo untuk nanti kami dikabari saja untuk kapan nanti bisa mencoba bersama ya, mungkin bersama dengan teman-teman via online juga atau nggak tahu nanti yang diperkenankan bagaimana, monggo saja kami menyediakan resource-nya. Jadi kami punya kakak-kakak banyak. Nanti kalau Anissa dengan kakak Anissa juga bisa. Kami punya kakak Anissa juga yang kebetulan kali ini tidak available kuliah, lagi kuliah. Apakah AI Artificial Intelligence bisa menguasai dunia? Ya, secara dunia maya bisa ya. Kalau secara dunia nyata ya mungkin tidak bisa, Nak. Kan kita hidup harus ada bendanya, gitu ya. Tapi kalau AI itu biasanya digunakan untuk melakukan pengontrolan atau melakukan ini namanya kolaborate dengan manusia. Manusia tidak mungkin ditinggal sama sekali, tapi biasanya mengurangi peran manusia di dalam mengerjakan banyak hal, gitu ya. Seperti tadi yang Ustaz Jeffrey bilang, mungkin kali aja besok dokternya nggak perlu. Dokter mungkin berkurang jumlahnya, karena bisa pakai satu dokter untuk melakukan konsultasi dengan beberapa orang sekaligus. Jadi semakin sedikit kebutuhan akan orang. Tapi bagaimanapun, kayaknya nggak enak ya kalau kita nggak ketemu orang, sepi ya. Iya, jadi kebutuhan untuk bertemu dengan orang tetap, tetapi kemudahan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan lakukan itu memang biasanya dibantu sama teknologi. Dan teknologi itu bukan menggantikan ya, kayaknya hanya membantu pada akhirnya. Karena orang itu meskipun ada robot gitu ya, robot bisa bersifat humanoid, bisa dikasih model kayak orang. Tapi ada hal yang tidak mungkin ada di dalam robot adalah mungkin perasaan ya. Perasaan itu benar-benar anugerah Allah. Jadi kamu mempunyai perasaan kasih sayang, melihat sesuatu, kemudian kasihan, melihat kucing kasihan, ngasih makan, itu anugerah Allah. Nggak mungkin kita bisa membuat robot yang memiliki rasa kasihan. Robot itu hanya diprogram
mematuhi apa yang diinstruksikan melalui coding. Jadi kapanpun sebetulnya manusia itu adalah khalifah kita sebut. Bagaimanapun teknologi nanti itu menjadi lebih baik dan paling baik, pemegang peran utamanya tetap manusia. Karena itu kenapa anak-anak sekarang harus tetap belajar apapun. Apakah coding itu penting? Penting tapi tidak segalanya, gitu ya. Apakah nanti nggak pengen tahfiz? Ya tahfiz lah. Tahfiz dengan coding kan bukan sesuatu yang berlawanan. Kau bisa melakukan tahfiz dimasukkan umpamanya biar bisa tahfiznya itu sama coding jalan berdua bagaimana ya, tahfiznya kamu masukkan tadi ke apps biar bisa dibuat untuk membantu tahfiz, atau mungkin tahsin bisa membantu tahsin. Tapi yang belum bisa dilakukan oleh apps itu adalah membetulkan ini ya tajwid. Itu mungkin belum bisa ketika kamu ngomong belum bisa, nah tetap butuh ustadz atau ustazah yang mengkomen gitu kan. Apakah bisa bikin aplikasi ustadz dan ustazah? Nggak bisa kalau untuk menggantikan yang itu gitu ya. Jadi ada bagian yang memang bisa digantikan, ada bagian yang nggak bisa digantikan. Termasuk yang nggak bisa digantikan apa? Oh, membuat makan pagi bersama bundamu itu nggak bisa walaupun ada robot, ya kan? Jadi mendingan ada bunda. Kamu pilih mana? Robot yang diem atau bunda yang cerewet? Nah, itu kayaknya kalau pagi-pagi urusannya gitu, Ustadz. Kamu enaknya pakai robot aja kah gitu ya. Jadi bundamu nggak pakai bangun-bangunin gitu. Kayaknya nggak juga. Kayaknya kalau kamu diasuh sama robot, kamu sepi juga, gitu kan? Jadi teknologi itu saling tidak akan pernah menggantikan, hanya akan memberikan kemudahan bagi kita yang menggunakannya, gitu ya. Mungkin akhirul kalam sekian dulu untuk pemaparan kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk yang lain-lain, monggo Ustadz silakan komunikasi lanjutan. Selamat belajar untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga? Terima kasih Ibu Oki Puspitorini STMT dan tim atas materinya, sangat menarik dan bermanfaat sekali bagi kita semua. Alhamdulillah usai sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Oki Puspitorini STMT, Ustadz dan Ustazah semua, serta teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak jangan logout dulu ya, jangan logout dulu. Ya, terima kasih Ustadz. Kami akan live bersama tim. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan tutur kata kami yang mungkin tidak berkenan. Ustazah, yang lainnya juga kami mungkin Ustazah Indah nih yang kelihatan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk follow up berikutnya, monggo saya menyerahkan kepada pihak sekolah. Barangkali ada yang memang pengen belajar Scratch lanjutan bersama kami buka untuk segala yang memungkinkan aja. Oh iya, nanti berhubungan dengan Ustadz ya, monggo silahkan. Pamit dulu Ustadz. Bunda Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim Mas Rizi sama Mas Dwi. Baik, anak sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama ya pemaparan dari pemateri terkait coding ini, dan kan kita sebentar lagi ada agenda besar di kelas 7 yaitu Creativity Project. Masih ingat ya di awal semester dulu waktu orientasi sudah Ustadz sampaikan. Nanti di bulan kemarin itu Maret ya kalau tidak salah itu Maret atau apa itu ada kita mulai creativity project-nya. Jadi kalian mulai mencari judulnya ya, mencari judul. Nah,
kan pada waktu itu Ustadz sampaikan ada 3 kategori yang bisa kalian pilih. Salah satunya adalah kategori teknologi, gitu ya. Dan untuk teknologi, mungkin kalian yang tadi tertarik untuk mengambil teknologi, coding ini bisa jadi salah satu pilihan. Ya, bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian buat creativity project di semester 2 ini. Nah, nanti untuk judulnya silahkan dicari sendiri dulu. Nanti mungkin kalau ada revisi atau apa, gampang di perjalanan ini. Yang penting kalian ini dulu menemukan ide awal dulu. Kalian mau bikin apa, gitu ya. Nah, terus kemarin juga ada handmade dan juga ada literasi. Nah, ini silahkan bagi kalian yang tertarik untuk mengambil coding sebagai apa ya, pilihan kalian untuk creativity project nanti. Nah, silahkan nanti Japri Ustadz Anwar ya, nanti Japri Ustadz Anwar akan Ustadz hubungkan kalian dengan Kak Risi dan Kak Dwi sama Bunda Oki tadi. Oke, biar nanti kalian dalam pembuatan creativity project-nya atau project-nya ini ada yang membimbing, ada yang membantu. Ya, dan alhamdulillah kalau dari pemateri tadi, kalau kalian dibantu sama beliau-beliau tadi, insya Allah akan lebih gampang terrealisasi ya. Kenapa? Karena beliau-beliau kan sudah menguasai di bidangnya. Kalau ustadz-ustadzah yang ada di sekolah untuk apa ya, membimbing coding ini yang agak sulit juga karena kita sama-sama baru mengenal coding tadi gitu ya. Dan mungkin kalian yang sudah mengenal coding kan mungkin lebih paham ya. Tapi kalau ustadz pribadi ini ya tadi itu baru hari ini bersama kalian. Oh, begini toh cara bikin aplikasi itu. Oh, begini toh cara bikin game itu langkah awalnya. Jadi pakai Scratch tadi ya. Nah, ini kita sama-sama baru tahu gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian silahkan ya. Mungkin nanti setelah ini bisa dijabrikan ke Ustadz Anwar. Ustadz, saya mau ambil coding sebagai creativity project. Ya, nanti akan Ustadz coba kumpulkan ada berapa nama yang mau ambil coding. Ya, kan teknologi nggak harus coding, Ustadz. Boleh, kalian pilih yang lain silahkan. Ya, jadi boleh pakai yang lain selain coding, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang coding bisa nanti kita kumpulkan nama-namanya. Gitu ya, Rek, ya. Ada yang ditanyain terkait creativity project atau mungkin materi tadi? Silahkan. Gimana? Sudah ada ide untuk creativity project? Fatih sudah ada ide? Fatih rencana mau ambil apa, Mas Fatih? Teknologi, Ustaz. Apa? Literasi? Oh, teknologi. Teknologi. Kira-kira bayanganmu apa? Kira-kira mau ngambil apa? Fatih kan kayaknya sudah ini ya, sudah belajar coding ya, Fatih ya? Sudah, tapi masih dikit. Gimana? Sudah, tapi? Masih dikit. Oh, masih sedikit. Oke, sudah ada satu nama yang mengirimkan atau mendaftarkan diri. Oke, saya catat dulu. Monggo yang lain bisa japri atau dituliskan di kolom chat, privat chat ke Ustadz, tidak masalah. Oke, sudah ada 3 ini. 3. Oke, ada 3. Monggo yang lain. Oke. 5. Oh, cukup banyak juga ini. Atau mau nyoba dulu? Saya mau nyoba dulu. Nanti kalau kesulitan saya ganti literasi aja. Karena mungkin dia hobinya baca gitu ya. Enggak masalah lah ya. Oke, terima kasih. Ada berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke. Alhamdulillah ada 5. 6. Oh, 6. Tambah 1 lagi. Oh, 7, 8, 9. Ustaz, kalau cuma buat belajar aja nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Ya, kalau mau buat belajar aja nggak apa-apa. Kalau kayak misal ya buat belajar lah pokoknya, nggak buat creativity project nggak masalah. Oke. Masih saya tunggu. Baik. Sudah ya. Habis ini kalian istirahat ya. Jadi kalian punya cukup banyak waktu dan saya harap kalian tetap mengikuti jam pelajaran nanti jam 10.15. Jadi tetap ada pelajaran. Jangan sampai terlambat karena istirahat kalian cukup panjang ini, setengah jam lebih. Itu ya. Oke, sudah ya. Nggak ada yang nambah lagi ini, nggak ada yang mau dengar lagi. Ini ada terakhir ada dirham ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih sekali kepada Mas Angga dari kelas 7C yang sudah bersedia untuk menjadi MC. Mudah-mudahan menjadi pengalaman berharga buat yang bersangkutan ya. Dan kalau ditanya pas literasi, apakah kalian pernah jadi pembicara di depan gitu ya? Kalian bisa jawab, pernah saat MC guru tamu gitu ya. Kemarin Ustazah Firnanda itu nanya dan ada yang menjawab belum pernah public speaking. Nah, ini menjadi kesempatan berharga ya karena jarang-jarang dapat. Oke, dan juga kepada Mbak Rahma, terima kasih yang bersedia untuk tilawah. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain yang hari ini belum berkesempatan untuk menjadi public speaking di depan, bersiaplah untuk ditunjuk ya di kesempatan berikutnya karena Ustazah berusaha untuk memberi kesempatan kepada kalian yang belum pernah maju, belum pernah mencoba untuk bisa tampil ke depan sehingga tidak hanya satu nama saja yang punya pengalaman banyak, harapannya semuanya bisa merasakan gitu ya dan punya kemampuan yang sama. Jadi nggak hanya Mas Fawas aja nanti yang pinter public speakingnya gitu ya. Jadi nanti muncul Fawas-Fawas yang lain. Gitu ya. Halo Mas Fawas, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma terima kasih atas hadirnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini siapa ini? Fauzan. Oke, Fauzan. Sareka Fauzan. Daftar. Oh ya, Fatih ya. Nanti Ustaz buka WA. Ustaz belum buka WA. Ustaz ini apa aja? Fatia ini tanya apa Fatia? Itu loh Ustaz yang tadi yang kata bundanya tuh